hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar bersama Pak Ridwan ya. Pak Ridwan jago matematika loh. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Ajak ayah, ibu, atau kakak untuk membantumu mencatat pertanyaannya ya. Nanti kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang mari kita simak pelajaran dari Pak Ridwan. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sekarang sedang menggunakan pakaian dari wilayah Bangka Belitung. Nah, pakaian ini biasanya ada sorban yang dijadikan ikat kepala, namanya sungkon. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan membahas tentang operasi penjumlahan bilangan cacah. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Sekarang Bapak mau tanya, bagaimana menghitung banyaknya telur pada dua keranjang ini? Sekarang Bapak mau tanya lagi, bagaimana menghitung jumlah halaman pada dua buku ini? Nah, terakhir adik-adik, bagaimana menghitung kelereng pada dua piring ini? Baik, Bapak akan jelaskan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Nah, anak-anak, di sini ada gambar satu kotak, Bapak sebut satuan. Satu batang, Bapak sebut puluhan. Satu lembar, Bapak sebut ratusan. Nah, lihat operasi penjumlahan berikut. Contoh satu, itu ada satu batang dan dua kotak, berarti nilainya adalah 12. Kemudian ada dua batang dan tiga kotak, Bapak sebut 23. Nah, ketika dijumlahkan, berarti akan dijumlahkan 3 batang dan 5 kotak. Sehingga hasil penjumlahannya adalah 35. Nah, menarik ya anak-anak? Coba lihat soal berikutnya. Di sini ada 1 batang dan 7 kotak. Bapak tuliskan menjadi 17. Di bawahnya ada 2 batang dan 4 kotak. Bapak tuliskan menjadi 24. Ketika dijumlahkan, berarti, nah perhatikan baik-baik gambar di sini. Ada 4 batang dan 1 kotak. Sehingga jumlahnya menjadi 41. Mudah ya? Nah, anak-anak, dalam konsep MNR berarti ya, batang dijumlahkan dengan batang, kotak dijumlahkan dengan kotak, atau angka satuan dijumlahkan dengan angka satuan, angka puluhan dijumlahkan dengan angka puluhan. Mudah ya? Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal tentang penjumlahan bilangan cacah dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Murid kelas 1 SD bahagia sebanyak 28 orang. Murid kelas 1 SD sukacita 4 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD bahagia. Murid kelas 1 SD tentram
2 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD Sukacita. Berapa jumlah murid kelas 1 di ketiga sekolah tersebut? Menarik ya anak-anak. Lihat solusi. Informasi. Murid kelas 1 SD Bahagia sama dengan 28 orang. Murid kelas 1 SD Sukacita 4 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD Bahagia. Murid kelas 1 SD Tentram 2 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD Sukacita. Nah, langkah-langkah. Murid kelas 1 SD Bahagia sama dengan 28 orang. Murid kelas 1 SD Sukacita 4 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD Bahagia. Sama dengan 4 ditambah 28 sama dengan 32 orang. Murid kelas 1 SD Tentram 2 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD Sukacita. Sama dengan 2 ditambah 32 sama dengan 34 orang. Nah, jumlah murid kelas 1 di ketiga sekolah tersebut adalah atau sama dengan 28 ditambah 32 ditambah 34 sama dengan 94 orang. Kesimpulan, jadi jumlah murid kelas 1 di ketiga sekolah tersebut adalah 94 orang. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, banyaknya siswa di kelas 1A 22 orang. Kelas 1B lebih banyak 3 orang dari kelas 1A. Berapa jumlah siswa kelas 1 seluruhnya? Dicatat ya. Banyaknya siswa di kelas 1A 22 orang. Kelas 1B lebih banyak 3 orang dari kelas 1A. Berapa jumlah siswa kelas 1 seluruhnya? Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas di rumah ya. Kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan operasi pengurangan bilangan cacah. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, Bapak sekarang punya pertanyaan. Coba, kalau di 12 telur ini ada telurnya pecah 3. Berapa telur yang tersisa? Nah, sekarang kalau di kue ini, di puding ini, diambil 10 puding. Berapa? Coba kue puding yang tersisa? Atau berapa coba puding yang tersisa? Terakhir anak-anak, coba lihat nih, jeruk ini. Kalau diambil 30 jeruk, coba berapa jeruk yang tersisa? Perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, lihat, Bapak akan menuliskan di sini satu kotak sama dengan satu satuan. Satu batang nilainya sama dengan puluhan. Satu lembar nilainya sama dengan ratusan. Nah, perhatikan pengurangan berikut. 12 dikurangi 5, Bapak menuliskannya
1 batang dengan 2 kotak. Kemudian diberikan tanda silang 5 buah. Nah, sehingga yang tersisa adalah, lihat, 7 kotak. Karena 10 kurang 3. Kita lihat berikutnya, 14 dikurangi 5. Nah, di sini berarti ada 1 batang dan 4 kotak. Nah, kemudian ada 5 tanda silang, sehingga hasilnya adalah 9. Di sini berarti 1 batang dikurangi 1 kotak, atau sama dengan 9. Nah, ada lagi 32 dikurangi 17. Berarti 3 batang, 2 kotak. Kemudian ada tanda silangnya, 1 batang menghilang. Kemudian ada 7 kotak. Sehingga yang tersisa adalah di sini 5 kotak dan 1 batang. Artinya bernilai 15. Ya, perhatikan anak-anak ya. Nah, anak-anak, kesimpulannya, operasi pengurangan adalah mengurangkan bilangan dengan bilangan lainnya sesuai dengan nilai tempatnya. Jadi, kalian harus mengurangkan satuan dengan satuannya, kemudian puluhan dengan puluhannya. Jelas ya anak-anak ya? Mudah ya? Nah, baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal tentang operasi pengurangan pada bilangan cacah dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Nah, perhatikan soal berikut ini. Ali mempunyai kelereng sebanyak 58 butir. Budi mempunyai kelereng 8 butir lebih sedikit dari Ali. Ciko mempunyai kelereng 4 butir lebih sedikit dari Budi. Jika Ciko memberikan 5 butir kelereng pada Dodi, maka berapa sisa kelereng Ciko? Nah, lihat. Menarik ya soalnya. Mari kita lihat solusinya. Informasi. Kelereng Ali sama dengan 58 butir. Kelereng Budi sama dengan 8 butir lebih sedikit dari Ali. Kelereng Ciko sama dengan 4 butir lebih sedikit dari Budi. Ciko memberikan 5 kelereng kepada Dodi. Langkah-langkah. Kelereng Ali sama dengan 58 butir. Kelereng Budi sama dengan 8 butir lebih sedikit dari Ali, sama dengan 58 kurang 8 sama dengan 50 butir. Kelereng Ciko sama dengan 4 butir lebih sedikit dari Budi, sama dengan 50 kurang 4 sama dengan 46 butir. Ciko memberikan 5 kelereng kepada Dodi. Maka sisa kelereng Ciko sama dengan 46 dikurang 5 sama dengan 41 butir. Kesimpulan, jadi sisa kelereng Ciko sebanyak 41 butir. Mudah ya anak-anak ya. Nah, oh ya, kalian juga pasti bisa jawab dong soal yang awal Bapak berikan. Nah, tentang telur, jawabnya berapa? Betul, 9 butir. Mudah ya? Nah, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Bu Guru membawa bola sebanyak 20. Diberikan kepada kelompok A sebanyak 8. Kelompok B mendapat 7. Berapa bola sisanya? Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas di rumah ya. Kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu.